hasil dari sorotan lampu D6Y. Ini hasil sorotannya, dan bagian atas ini adalah lampu D6. Jadi jaraknya juga sama 5 meter. Non kipas, dan ini adalah yang kipas. Non kipas, kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Pradita Renzo. Pada kesempatan kali ini saya akan mendapati janji dari teman-teman yang menginginkan saya mereview lampu kedua ini. Ini satu merek, hanya saja beda tipe ya. Akan tetapi ini akan menjadi pembahasan karena memiliki hasil output yang mirip ya, atau bisa dikatakan sama. Karena setelah saya review dari segmen yang kemarin, itu banyak komentar yang menginginkan saya untuk mengcompare keduanya, ingin melihat secara langsung seperti apa perbedaan atau kesamaan dari hasil produk lampu Moskow. Walaupun ini beda tipe, yang satunya ini adalah tipe D6, yang satunya adalah D6Y. Dari kedua lampu ini memiliki perbedaan dari segi fisik dan juga fitur. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas apa yang menjadi bahan penasaran buat teman-teman yang ingin mengetahui apa perbedaan dari lampu keduanya. Oke, kita mulai dari tipe D6Y. Ini adalah lampu D2 laser slim, hanya saja ini tidak memiliki kipas pendingin dan juga tidak memiliki driver eksternal. Untuk menstabilkan suhu, dia hanya memiliki sirip panel di bagian belakangnya dan tidak memiliki driver eksternal. Untuk di bagian lensa ini sama seperti kemarin, tidak memiliki warna, hanya clear saja. Sedangkan tipe D6 ini memiliki segi desain yang lebih tipis daripada D6Y dan memiliki driver eksternal dan juga dilengkapi dengan kipas pendingin di bagian bawahnya. Jadi untuk menstabilkan suhunya ini lebih maksimal karena sudah dilengkapi dengan kipas pendingin dengan kecepatan kipas yang lumayan kencang. Untuk di bagian atasnya juga sama, ada embossnya dengan merek Moskow. Dan di bagian lensa juga sama dengan D6Y, dia tidak memiliki warna, hanya clear saja dan dilengkapi dengan konektor sambungan seperti ini. Jika kita lihat dari keduanya ini hampir mirip ya, hanya saja memiliki desain yang berbeda. Ini lebih tipis yang tipe D6 daripada D6Y. Untuk segi desain ini lebih lebar yang D6Y dan memiliki ketebalan yang lumayan ya, daripada yang D6 ini lebih tipis ya. Kita ukur ulang unit lampu D6Y. Memiliki lebar 39,7 atau bisa dibulatkan 40 mili, memiliki panjang keseluruhan 64,3 atau bisa dibulatkan 65 mili, memiliki ketebalan 24,9 atau bisa dibulatkan 25 mili, dengan tingkat ketebalan lensa 16,1 mili. Unit lampu D6 memiliki lebar 36,5 mili, memiliki ketebalan 19,6 atau bisa dibulatkan 20 mili, dengan ketebalan lensa dalam 16,3 mili. Dari kedua lampu ini lebih slim yang D6 dengan memiliki fitur yang lebih lengkap daripada yang D6Y yang tanpa kipas pendingin. Dari kedua lampu ini memiliki sumbu kabel yang sama. Yang berwarna hitam adalah massa, kabel yang berwarna kuning adalah sorot yang berwarna kuning, berwarna merah adalah lampu yang berwarna putih. Kabel yang berwarna putih ini lampu kuning dan putih itu menyala bersama atau bisa dibuat lampu high beam. Dari kedua lampu ini sama-sama tidak memiliki devil eyes, jadi ini hanya lampu sorot saja, hanya memiliki dua emitter chip yaitu lampu kuning dan warna putih. Power angka stabil keduanya memiliki kesamaan, yaitu berada di 13 watt di angka stabil. Di sorotan yang berwarna putih maupun kuning itu juga sama. Jika kita nyalakan bersamaan lampu kuning dan putihnya menjadi satu, itu angka stabilnya di 17 watt. Di tipe D6Y memiliki angka stabil di 13 watt, lampu sorot berwarna putih maupun berwarna kuning. Jika dijadikan satu, angka stabilnya berubah menjadi. Dari kedua lampu ini memiliki kesamaan yang hampir menyamai, hanya saja memiliki perbedaan di fisik saja. Dan setelah ini kita akan menguji coba intensitas cahaya dari kedua lampu ini, karena di tipe D6Y saya belum sempat mereview di jarak 5 meter. Jadi kita akan mengukur ulang lampu keduanya, melihat berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu sorot D2 laser dari Moskow. Baik, kita mulai dari lampu yang tipe D6Y. Kita akan ukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari sorotan lampu yang berwarna putih maupun yang berwarna kuning ya. Ini jaraknya 5 meter dari unit lampu sampai ke dinding. Jadi yang kemarin saya buat itu masih ukurannya rendah ya, masih di 3,5 meter kalau nggak salah. Kali ini saya akan membuat yang jarak 5 meter, itu yang standar yang biasanya kita review.
Jika kita lihat secara dekat, ini biasanya berwarna kuning, kanan kiri ciri khas dari produk Moskow. Jadi untuk yang tipe D6Y ini memiliki bias berwarna blue lens ya, sangat tebal sekali atas bawah, dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari sorotan berwarna putih. Oke, titik tertinggi yang saya dapatkan dari sorotan lampu yang berwarna putih di tipe D6Y ini 670 lux ya. Ini tidak memiliki kipas pendingin, dan kita lanjut mengukur intensitas cahaya dari lampu sorot yang berwarna kuning. Hasil sorotan lampu yang berwarna kuning jika kita lihat secara dekat, ini bias kanan kirinya orange, juga sama ciri khas dari Moskow, dan di bagian bawah memiliki garis cut off yang simetris sekali ya, dan biasanya juga sedikit. Jadi bagian atas dan bawah ini masih kuning ya, memiliki garis yang sangat simetris. Jadi kotaknya nih full ya, jadi padat kotaknya di bagian tengah, dan memiliki intensitas cahaya yang juga lumayan bagus di kuningnya. Dan saya akan mengukur berapa lux maksimal yang dihasilkan dari sorotan yang berwarna kuning. Baik, titik tertinggi yang saya dapatkan dari sorotan lampu yang berwarna kuning itu di 520 lux, dan kita lanjut mengukur intensitas cahaya dari lampu yang tipe D6. Ini adalah sorotan lampu dari tipe D6, dari jarak lampu sampai ke dinding itu juga sama, yaitu 5 meter, dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari sorotan yang berwarna putih. Jika kita lihat dari jarak dekat, sekilas ini hampir sama dengan yang tipe D6Y, memiliki garis blue lens atas bawah, dan juga ciri khas dari Moskow kanan kiri ini ada bias yang berwarna kuning. Dan kita lihat berapa titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu sorotan yang berwarna putih di tipe D6. Oke, titik tertinggi yang saya dapatkan dari sorotan yang berwarna putih itu 920 lux di lampu D6, dan kita lihat berapa hasil sorotan lampu yang berwarna kuning. Berapa titik tertinggi yang dihasilkan dari sorotan yang berwarna kuning. Titik tertinggi yang saya dapatkan dari sorotan lampu yang berwarna kuning yaitu 716 lux di tipe D6. Baik, kita mulai dari lampu yang tipe D6Y. Ini saya sorotkan ada lampu tipe D6Y, dan kita bandingkan dengan yang tipe D6. Ini sorotnya juga sama berwarna putih, jaraknya 5 meter juga. Ini masih lebih lebar yang D6 ya, lebih lebar sedikit daripada yang D6Y. Jadi yang di atasnya adalah tipe D6, dan di bawahnya adalah tipe D6Y. Jadi perbandingannya lebih lebar yang D6 ya daripada yang D6Y. Kalau sekilas cahaya ini masih lebih terang yang D6 ya daripada yang D6Y, dan intensitas cahaya juga lebih tinggi yang D6 daripada yang D6Y. Oke, saya akan lebih memperjelas lagi untuk hasil dari sorotan lampu D6Y. Ini hasil sorotannya, dan bagian atas ini adalah lampu D6. Jadi jaraknya juga sama 5 meter. Untuk kelebaran lampunya ini lebih lebar yang D6 ya, lebih lebar sedikit daripada yang D6Y. Jadi yang dari atasnya adalah D6, yang bawah adalah D6Y. Untuk intensitas cahayanya lebih pekat yang D6 dan lebih terang ya. Walaupun di angka stabil 13 watt sama, namun memiliki perbedaan di intensitas cahaya dari lampu D6. Untuk hasil cut off ini hampir sama, namun lebih tebal blue lensnya ini di tipe D6Y yang paling bawah ini ya. Ya, yang ini. Untuk yang D6 ini sedikit bias di blue lensnya. Untuk lampu sorot yang berwarna putih di tipe D6Y itu 670 lux, sedangkan di tipe D6 lampu sorot yang berwarna putih yaitu 920 lux.
Dan ini adalah hasil sorotan yang berwarna kuning. Untuk yang ini adalah tipe D6Y atau non kipas, dan ini yang bagian atas adalah tipe D6 yang menggunakan kipas pendingin. Jadi jaraknya juga sama di jarak 5 meter dengan hasil pancaran lebih lebar yang D6 ya daripada yang D6Y atau yang non kipas. Jadi yang gunakan fitur kipas ini lebih lengkap fiturnya dan juga memiliki kelebihan, yaitu lebih lebar jangkauannya dan juga intensitas cahayanya lebih tinggi daripada non kipas. Nah, ini saya samakan, ini masih lebih terang yang kipas ya. Untuk non kipas yang standby di tengah, yang kipas ini sudah saya jalankan seperti ini kanan kiri, jadi perbandingannya sangat terang ya daripada yang non kipas. Jadi dari sini sudah jelas di angka stabil walaupun sama di 13 watt, namun memiliki perbedaan di intensitas cahaya dan juga jarak lebar dari lampu. Untuk hasil cut-off-nya hampir sama ya, hampir mirip, hanya saja bias kuningnya itu lebih tebal yang bawah ya daripada yang atas, tapi lebih tebal yang paling bawah. Untuk yang berwarna kuning di tipe D6Y itu tembus 520 lux, sedangkan yang tipe D6 tembus 715 lux di lampu yang berwarna kuning. Dan sekarang saya akan membandingkan di media yang sangat luas dan juga tanpa ada cahaya ya. Ini sangat minim sekali cahayanya. Kita bandingkan di tipe D6Y yang non kipas. Nah, ini adalah tampilannya yang non kipas, dan ini adalah D6 yang menggunakan kipas pendingin. Nah, seperti ini perbandingannya. Jadi saya bandingkan, kita jadikan satu ya. Nah, seperti ini. Ini terangnya masih lebih dominan yang kipas ya daripada yang non kipas. Walaupun di angka stabil sama di 13 watt, tapi memiliki intensitas cahaya yang berbeda. Sekilas kita lihat hampir sama ya. Ini memiliki kelebaran yang berbeda. Dan tipe D6 ini lebih lebar sedikit daripada yang D6Y. Dari unit lampu ini sampai ke ujung sana hasil sorotannya masih terlihat jelas ya. Itu jaraknya kurang lebih 100 meter ya sampai ke ujung sana. Ini masih terlihat jelas. Jika kita lihat secara zoom ya, ini lebih dekat lagi dan lebih detail. Jadi ini adalah yang non kipas dan ini adalah yang kipas. Non kipas, kipas, non kipas, kipas. Jadi perbandingannya lebih cerah atau lebih pekat yang tipe D6. Oke, kita lanjut di sorotan lampu yang berwarna kuning. Ini adalah lampu D6Y atau yang non kipas, dan ini adalah tipe D6 yang menggunakan kipas. Jadi ini kuningnya sama-sama pekat namun memiliki intensitas cahaya yang berbeda ya. Masih lebih terang yang D6 daripada yang D6Y. Untuk jarak ukurnya ini hampir sama, masih lebaran yang kipas ya atau tipe D6. Untuk hasil cut off ini sama, jadi memiliki kesamaan yang simetris. Jadi kotaknya ini sangat jelas ya hasil cut off-nya, lebih rapi dan memiliki bias kuning di bagian kanan dan kirinya. Ini juga sama karena ini adalah ciri khas dari produk Mosko. Jadi tipe D2 laser ini hampir sama semua ya hasilnya. Jika kita lihat secara zoom, ini tipe D6Y atau yang non kipas, dan ini adalah tipe D6 yang menggunakan kipas. Jadi perbandingannya seperti ini, non kipas, kipas, non kipas, kipas. Jadi masih lebih dominan yang D6 atau lebih terang ya yang D6. Walaupun di angka stabil juga sama di 13 watt, tetapi memiliki hasil output yang tipis ya, hampir sama di antara keduanya. Jadi produk ini sangat bagus sekali, hasil cut off-nya paling rapi ya menurut saya di kelas D2 laser yang pernah saya review. Walaupun di angka stabilnya 13 watt ini tidak terlalu tinggi, namun memiliki hasil output yang sangat terang, dan keduanya ini hampir sama ya menurut saya, hampir menyamai dengan tipe yang berbeda. Oke, dari video ini kalian sudah bisa menyimpulkan mana yang terbaik atau mana yang paling terang di antara keduanya. Walaupun memiliki angka stabil yang sama di 13 watt, namun memiliki hasil output yang berbeda tipis dan juga memiliki fitur yang juga berbeda ya. Oke, inilah hasil perbandingan gambaran dari kedua lampu ini dengan tipe D6 dan juga D6Y yang masih satu produk di merek Mosko. Walaupun di angka stabilnya sama di 13 watt, namun memiliki perbedaan yang sangat tipis dan memiliki desain yang hampir sama. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Apabila ada pertanyaan di seputaran video ini, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.